Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita tahu hidayahnya dengan nikmat sehat kebahagiaan sehingga Allah izinkan kita sampai pada hari ini satu sama lain dalam rangka kita sama-sama untuk melaksanakan sholat. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah khususnya di bulan suci diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap memunajat mudah-mudahan beliau dan akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat Amin. Kepada para jamaah yang sama-sama Allah, Pak Haji Tomo sebagai ketua Majelis Muslimat dan seluruh pengurus musolah dari sana mengaturkan dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447. Mudah-mudahan sekali lagi selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para jamaah sebelum pelaksanaan sholat ketua yang pertama adalah dalam sholat sunnah Idul Fitri ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Tidak ada melaksanakan sholat Idul Fitri hari lain, tidak ada tanggal lain, dan tidak hanya terjadi pada satu saat. Artinya sholat Idul Fitri itu hanya satu. Oleh karenanya jemaah dalam pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri ada 2 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri dan juga menggunakan khotib ibadah. Itu adalah 2 paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, kita tidak menggunakan khotib, maka tidak sah atau tidak afdal dalam sholat. Atau sebaliknya, kita tidak melaksanakan sholat tapi hanya mendengarkan khotib, itu juga tidak afdal. Oleh karena itu, sebelum khotib turun dari mimbar, sebelum khotib turun dari mimbar, kepada para jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu, kiranya untuk tetap di tempat ibadah agar sempurna ibadah sholat Idul Fitri. Jangan sampai sholat Idul Fitri yang hanya kita lakukan 1 tahun sekali hanya karena kita tinggalkan tempat ibadah ini sebelum khotib turun dari mimbar, maka tidak sempurna. Bagi bapak-bapak tentu ada 2 perbedaan. Kalau sholat Jumat kita mendengarkan khotib dulu, baru kita melaksanakan sholat. Tetapi kalau sholat sunnah Idul Fitri, sholat dulu baru kita mendengarkan khotib. Jadi 2 paket itu tidak boleh dipisahkan. Mohon kiranya kepada jemaah bapak dan ibu, sebelum khotib turun dari mimbar, kita tetap berada di tempat ibadah ini agar sempurna sholat. Yang kedua, dalam sholat ini dalam momen itu kita setelah kita melaksanakan ibadah sahur puasa 30 hari lamanya sekarang jatuh pada Idul Fitri, maka saat momen itulah kita melaksanakan saling mumpung bahasa Betawinya, mumpung kita ketemu di musola yang saya, maka setidak-tidaknya dalam jamaah satu musola ini kita bisa saling berjabat tangan
untuk saling bermaafan. Mudah-mudahan ketika kita bersalahnya dan diiringi dengan takbir, maka seluruh kesalahan dan dosa kita digugurkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pelaksanaan maaf memaafkan ketika selesai khotib turun dari mimbar, jamaah berharap untuk berdiri di posisi safnya masing-masing. Lalu nanti khotib dan imam berawal dari takbir ini bersalaman, kemudian nanti yang sudah salaman mengikuti mengiringi dari belakang terus dari saf pertama, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan demikian setidak-tidaknya jamaah yang ada di musola ini sudah bisa saling memaafkan. Setelah kita di dalam Idul Fitri ini akan dengan tulus dan ikhlas kita mohon ampunan dan mohon maaf. Ampunan dari Allah, permohonan maaf adalah dari sesama manusia. Ya, nanti tolong setelah kita melaksanakan id, kemudian khotib dan kita berdiri pada posisi safnya. Dan kepada para jamaah yang sama-sama untuk ibu-ibu silakan diatur sedemikian rupa ya, untuk saling memaafkannya silakan diatur ibu-ibu juga. Mudah-mudahan setelah mumpung ketemu di musola ini bisa saling berjabatan tangan untuk saling maaf. Pada para jamaah yang sama-sama bersama untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri Sabtu 21 Maret 2026, khotib yaitu Bapak Haji Ahmad Subarji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ustaz Hasan dan Bila saudara Abdul Aziz. Demikian pemberitahuan maklumat pada hari ini. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. صلوا سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الفطر
الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وافنا وتكامل منزلا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ومن البر جل وعزيز سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح للموت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا وتقربنا وتخاصمنا وتمن تأثيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وشهادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا من شجرة الموت ونجاة من النار والأمر والحساب رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات وانصرنا على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 يا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأرجى جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل أعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا الإمارة وجزائر الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kaum muslimin dan muslimat sedang menjamak Idul Fitri rahimahumullah. Betapa nikmat dan karunia Allah tak terhingga kepada kita. 30 hari sudah kita selesai bisa melaksanakan siang puasa Ramadan. 30 malam pula kita bisa melaksanakan qiyam, mendirikan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih dan witirnya, dengan baca Quran dan zikirnya, dan sampai pada pagi hari raya Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat hidup, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, dan Allah masih memberikan kita nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Untuk itu kita wajib bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pula hendaknya dengan perbuatan kita. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada manusia yang paling mulia, Nabi Rasul yang paling agung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya sahabatullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat berpertolongan dari beliau di saat tak ada lagi yang dapat menolong kita di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, salat hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenggelamnya matahari di sebelah barat pada sore hari kemarin menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan, maka berpisahlah kita dengan bulan suci yang mulia dan agung, yakni bulan suci Ramadan. Ada rasa sedih berpisah dengan Ramadan, namun di sisi lain ada kegembiraan bahwa memperpanjang kemenangan telah diraih. Namun dalam hati yang paling dalam tentu kita berkeinginan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Semoga kita yang hadir pada hari ini Allah berikan umur yang panjang, memberikan pemberkahan kepada kita agar kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan yang penuh rahmat telah berlalu, namun jejaknya harus tetap tertanam dalam hati kita. Cahayanya tetap menyinari hati kita. Hari ini kita berkumpul dalam kebahagiaan, sukacita yang luar biasa, karena merupakan hari kemenangan sejati bagi orang yang bertakwa. Dengan pakaian yang terbaik, dengan hati yang bersih, dan takbir yang menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita merayakan keberhasilan menahan diri dengan penuh keikhlasan, kemenangan jiwa atas nafsu, kemenangan iman atas syahwat, dan kemenangan kembali ke fitrah yang suci. Hari pembersih dosa dan hari pembesaran tali persaudaraan dan pengharapan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat hari raya Idul Fitri rahimahumullah. Di hari yang mulia dan agung ini banyak sekali orang-orang yang ingin sampai, ingin hidup di hari ini, karena ini adalah hari yang besar. Banyak sekali orang berdoa. Ada di antara saudara-saudara kita berdoa, Allahumma tawwi umurana ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Mereka ingin sampai menjadi hari pada bulan Syawal ini untuk merayakan kemenangan itu bersama sanak keluarga mereka. Namun adalah sebuah angan-angan, sebuah harapan untuk dapat sampai pada bulan Syawal ini. Harapan untuk sampai pada bulan Syawal ternyata ada yang jauh lebih cepat daripada keinginan dalam doa yang dia panjatkan. Itulah janji yang telah ditetapkan kepada kita ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Allah telah tetapkan ajal kematian kita. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal kematian itu telah sampai, kalaulah ajal kematian itu telah tiba, maka dia tidak akan dapat dimajukan maupun diakhirkan walau hanya sedetik saja. Maka di hari yang agung dan mulia ini, beruntunglah di antara kita yang tahun ini dapat kembali berkumpul dengan sanak keluarga. Di hari ini, di sholat hari raya Idul Fitri, kita bisa berangkat bersama-sama di tempat sholat hari raya ini, mendengarkan khutbah Idul Fitri, lalu pulang pun kita ke rumah masih bisa bersalam-salaman, masih dapat kita berpelukan, memohon maaf, ampunkan semua kita pada kaum yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa Ramadan bukan sekedar lapar dan haus, melainkan latihan untuk menuju takwa. Takwa adalah hidup selalu merasa diawasi oleh Allah, mulut menjaga lisan, mata, telinga, hati, dan perbuatan. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi latihan jiwa untuk mengendalikan nafsu, melatih kesabaran, empati terhadap yang miskin, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemenangan Idul Fitri bukan hanya karena hasil berpuasa, tetapi karena kita keluar dari Ramadan sebagai manusia yang lebih bertakwa, lebih suci, lebih dekat dengan fitrah kita sebagai hamba Allah. Dan di akhir Ramadan Allah memerintahkan kita bertakbir sebagai tanda syukur, sebagaimana Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Syukur bukan hanya di mulut. Syukur yang sesungguhnya bukan hanya dengan bertakbir dan bertahmid di hari ini, tetapi dalam perbuatan dengan menjaga amal soleh yang telah kita tanam selama Ramadan. Implementasinya adalah menjaga puasa hati kita sepanjang tahun. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan ampunan. Tetapi ampunan itu harus disertai amal soleh pasca Ramadan agar kita tetap dalam fitrah kesucian. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk yang mendapat ampunan itu? Atau kita hanya melewatkan Ramadan tanpa perubahan? Idul Fitri adalah momentum untuk mengecek apakah kita sudah lebih sabar, apakah kita sudah lebih dermawan, apakah kita sudah lebih menjaga lisan, apakah kita lebih rajin sholat. Jika belum, mari kita perbaiki mulai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat alhamdulillah. Tujuan akhir daripada puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu, bagaimana orang itu dikatakan bertakwa? Salah satunya ciri orang bertakwa itu adalah orang yang dia mau meminta maaf dan mau memberikan maaf kepada orang lain. Maka hari ini, wahai para jemaah sekalian, seorang suami mintalah maaf kepada istri. Seorang istri, ambillah tangan suami di hari yang mulia dan baik ini, maka mohon maaf segala sesuatunya kepada suami atas segala silap dan dosa. Di antara kita yang masih punya ayah, di antara kita yang masih punya ibu, maka setelah hari raya Idul Fitri ini pulang ke rumah nanti, maka yang pertama kau salami adalah orang tuamu, orang tua kita. Wahai para jamaah sekalian, jabat tangannya, cium tangannya. Mungkin dulu tangan itu kuat, namun saat ini tangan itu sudah lemah dimakan usia. Tak ingatkah kita bahwa ketika kita masih berada dalam rahim ibu, belum ada orang di dunia yang mendoakan kita, maka orang pertama yang mendoakan kita, wahai para jemaah, adalah ibu kita. Ketika berada di dalam rahim, sambil dia mengelus perutnya, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, jadikanlah anakku ini anak yang sukses, jadikanlah anakku ini anak yang sukses dan bahagia dalam hidupnya.
kita belum ada apa-apa, tetapi orang dengan doa, yaitu ibu kita sudah berdoa untuk kita. Berjuang bersimbah darah, memperjuangkan kita lahir, bertaruh antara hidup dan mati, antara kita mau lahir kita ke dunia masih dalam keadaan sakit yang luar biasa, tersenyum dia menatap wajah kita. Ialah ibu kita, perjuangannya sangat luar biasa, pengorbanannya untuk kita, wahai para jemaah. Tak sadarkah kita ketika kita masih kecil, ketika kita masih kanak-kanak, saat itu ibu paling banyak berbohong, berdusta untuk kita. Ketika makanan hanya tinggal sedikit, di saat itu ibu akan berbohong. Nah, makanlah makanan ini, ibu sudah kenyang. Nah, makanlah daging ini, ibu tidak suka daging. Nah, makanlah telur yang sudah masak ini, ibu tidak suka telur. Begitulah pengorbanan seorang ibu. Bahkan ketika kita masih bayi, yang satu ekor pun tak akan dibiarkan hingga di tubuh kita. Masa berputar, waktu berjalan, mereka berubah menjadi tua. Kita telah berkeluarga pula. Bagaimana sikap kita terhadap ibu kita saat ini? Sudahkah kita membuat dia bahagia? Sudahkah kita membuat mereka tertawa, tersenyum di usia senjanya? Kalau pergi hari ini, wahai para jemaah, kita masih menyesal hidup, maka sesungguhnya kamu betul-betul telah membuat dirinya tak pernah merasa bahagia di dunia ini. Maka sungguh kau tak sanggup kita membuat dia bahagia di usia tuanya. Maka setidaknya janganlah engkau membuat dia sengsara di masa tuanya. Dan sholat hari, ambil tangan ibu, cium tangannya selagi dia masih ada. Jika dia sudah tidak ada lagi bersama di sana, Nabi akan menyesal sebesar-besar. Karena saat ibu ada, kenapa saat ibu masih ada engkau menyia-nyiakan? Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang pemuda menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata pemuda? Ya Rasulullah, biarkan ya Rasul, aku ikut berjuang, berjihad, berperang mengikutimu di medan perang ya Rasul. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda, halaka min ummi, apakah engkau mempunyai ibu? Apakah engkau masih punya ibu? Lalu pemuda ini menjawab, ya, na'am ya Rasulullah, aku masih punya ibu ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasul, pulanglah, karena di telapak kakimu ibu, di telapak kakinya engkau temukan surga. Berbaktilah kepada ibumu. Padahal pemula ini berharap jihad, karena jihad itu adalah sesuatu yang paling tinggi didapatkan prestasi seorang muslim. Ketika jihad, maka dia tidak akan merasakan sakit salat maut. Ketika jihad, dia akan tidak merasakan azab kubur. Ketika jihad, nanti di akhir hari kiamat, dia tidak akan merasakan hisab yang berat. Akan tetapi Rasul malah mengutamakan merawat seorang ibu. Janganlah kita lupa bahwa sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah pula berada pada murkanya kedua orang tua kita. Ridho Allah ridho walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Kami sayang di antara kita pengantin ini tidak pernah ada. Beberapa kali kata-kata yang keluar lebih keras kepada mereka orang tua kita. Beberapa kali air mata orang tua kita menetes. Ayah, sebagai orang tua kita telah berjuang, tidak peduli panas, tidak peduli hujan, dia mencari
nafkah, mencari, mengais rezeki untuk kehidupan kita para jamaah. Di hari yang mulia dan agung ini, mari ambil tangannya, cium tangannya itu yang telah berjuang mencari nafkah. Tak tahu dia sakit badannya, tak tahu dia dalam ringkihan deritanya. Yang dia tahu bagaimana mencari rezeki yang halal, yang dia tahu bagaimana anak istrinya dapat makan, yang dia tahu anaknya bisa sekolah. Bahkan ketika kita baru saja lahir, beliau sudah berpikir bagaimana nanti kehidupan kita selanjutnya. Kaum muslimin, muslimat, jemaah salat hari raya Idul Fitri rahimahumullah. Mungkin di antara kita taklah seberuntung yang lainnya. Di antara kita mungkin ada orang tua kita yang telah mendahului kita. Mungkin di antara kita ada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Di hari raya terdahulu mereka masih duduk bersama kita, masih bersenang gurau, masih kita makan bersama. Tapi lebaran di kali ini, di hari raya hari ini, mereka tidak lagi bersama kita. Maka di hari raya hari ini, berbaktimu kepada orang tua, berziarahlah di pusara kedua orang tua. Jika ayahmu yang telah tiada, berziarahlah ke makam ayah Anda. Jika ibunda yang sudah tiada, berziarahlah ke makam ibunda. Bacakanlah doa untuk keduanya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi suatu kecil. Bacakan doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah meringankannya, melapangkannya. Semoga Allah memberikan nikmat yang begitu banyak lagi kepada mereka di alam kubur. Tidak ada harta terbaik bagi orang tua, bagi anak-anaknya yang masih hidup di dunia, melainkan doa untuk kedua orang tua kita yang telah tiada. Jangan lupa di setiap sholat lima waktu doakan kedua orang tua kita. Kemudian di hari raya Idul Fitri ini pula, mari kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain, antara menantu dengan mertua, dengan kakak dan adik, antara keluarga menantu dengan paman, dengan bibi, antara keluarga dan lainnya. Ingatlah, wahai para menantu, orang tuaku, mertuaku itu sebenarnya adalah orang tuamu juga. Jangan pernah engkau beda-bedakan antara orang tua kandung dengan mertua. Bagaimana baktimu kepada orang tuamu, begitu pula engkau berbakti dengan mertuamu saat ini. Maka bermaaf-maafkanlah kita seluruhnya. Dengan kita bermaaf-maafan, maka gugurlah segala dosa-dosa. Maka dikatakan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa adalah allazina yunfiquna fi syarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak hartanya baik waktu lapang maupun sedih, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bermaaf-maafan di antara manusia, dia mau memaafkan, dia mau pula meminta maaf. Janganlah kita menunggu orang lain meminta maaf. Minta maaflah kepada orang lain terlebih dahulu. Memang terasa sulit untuk meminta maaf, tetapi ganjarannya adalah surga bagi orang yang mau meminta maaf kepada orang lain dan mau pula memaafkan. Bagi para jemaah sekalian yang tidak sempat pulang kampung halaman, maka teleponlah dengan video call kepada orang tua kita, dengan para saudara, saling berbakti. Jika sempat pada bulan Syawal ini untuk pulang, temuilah orang tua, temuilah kedua orang tua kita. Mereka tidak pernah berharap kita memberikan dia harta. Mereka berharap datangnya kita menjenguknya, maka dia sudah senang kepada diri kita. Bagaimana dahulunya ketika kita masih kecil, ketika kita masih sekolah, tak pernah ada terpikir di otak mereka bahwa apa yang mereka berikan kepada kita membuat mereka miskin. Tidak pernah berharap harta.
Tetapi rindu ayah dan ibu kita tidak akan pernah sirna sepanjang masa. Mereka selalu merindukan anak-anaknya. Sementara kita sebagai anak terkadang rasa rindu pada orang tua kita mulai terkikis dikarenakan adanya urusan yang menyibukkan kita, juga orang-orang yang kita cintai sampai kita, yaitu anak dan istri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan setelah kita berjuang di Ramadan 1 bulan penuh ini, kita diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga kita dipermudah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya Allah, amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat fitrah yang baru saja kita tunaikan adalah bukti nyata bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial. Inilah dua pilar utama setelah Ramadan, vertikal dan horizontal. Vertikal, kembali dekat kepada Allah dengan istiqomah sholat, dengan tilawah Quran, dengan zikir. Horizontal, memaafkan sesama, mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas, dan memperkuat silaturahmi. Zakat fitrah yang kita bayar bukan sekedar kewajiban, melainkan pembersih jiwa dan penyambung kasih kepada fakir miskin. Rasulullah bersabda, "Sumu syahri Ramadana mu'allakun baina samai wal ard, la yurfa'u illa bizakatil fitri." Puasa Ramadan bergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Zakat fitrah membersihkan puasa kita dari kata-kata kotor, dan sekaligus memberikan sebagian harta kita untuk fakir miskin agar bisa ikut merasakan kegembiraan, kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita merayakan Idul Fitri dengan sukacita, meninggalkan bulan Ramadan dengan penuh berkah, hati kita sering terasa kosong sejenak. Puasa wajib telah selesai, tetapi Allah seolah berkata, "Jangan berhenti di sini, hambaku. Aku masih ingin melihatmu mendekat lagi." Salah satu cara paling indah, cara paling indah untuk melanjutkan keintiman itu adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini bukan sekedar tambahan ibadah biasa. Ini adalah undangan lembut dari Rasulullah untuk menyempurnakan kesucian yang baru saja kita raih dan mendapatkan pahala yang luar biasa seperti puasa setahun penuh. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'u sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Bayangkan, kita hanya perlu 6 hari lagi setelah sebulan penuh berjuang di Ramadan, tetapi Allah lipat gandakan menjadi 360 hari. Ulama seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab menjelaskan hikmahnya dengan merujuk Al-Quran. Quran surat Al-An'am 160. Barang siapa berbuat kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka dia tidak diberi balasan, melainkan kejahatan yang seimbang. Puasa Ramadan 30 hari sama dengan 1 bulan. Merujuk dari ayat tersebut, dilipat gandakan menjadi 10 bulan. Puasa 6 hari Syawal dilipat gandakan 6 kali 10, 60 hari menjadi 2 bulan. Sehingga total kedua puasa tersebut menjadi 12 bulan atau 1 tahun. Ini bukan hitungan matematis biasa, tetapi karunia rahmat Allah yang tidak terbatas. Seolah-olah Allah berkata, "Hambaku, kau telah berusaha keras sebulan. Sekarang biarkan aku balas dengan berlipat ganda, karena aku Maha Pengasih." Puasa Syawal
bukan hanya soal puasa besar, bukan soal pahala yang besar, tetapi ada makna mendalam yang bisa membuat hati kita tersyukur. Yang pertama, puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amal Ramadan kita. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan puasa sunnah ini adalah bukti bahwa puasa Ramadan kita diterima. Seperti seorang yang baru lulus ujian besar lalu diberi hadiah bonus untuk melanjutkan perjalanan. Jika Allah izinkan kita melanjutkan dengan mudah sehingga kita mampu melaksanakannya, itu pertanda bahwa hati kita dibersihkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, menjaga api iman yang baru menyala. Ramadan seperti api unggun yang membakar dosa-dosa kita. Setelah Idul Fitri, api itu sering meredup karena kesibukan dunia. Puasa Syawal seperti menambah kayu bakar agar api tidak padam. Ini cara kita bilang kepada Allah, ya Rabb, aku hamba-Mu, aku tak ingin kembali ke kegelapan, aku ingin tetap dekat dengan-Mu ya Rabb. Yang ketiganya, puasa Syawal merupakan syukur atas ampunan yang tak terhingga. Di akhir Ramadan, kita sering berdoa, ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau ampuni. Puasa Syawal adalah wujud syukur atas ampunan itu. Seperti seorang anak yang baru saja diampuni ayahnya akan kesalahan besar. Lalu dengan senang hati si anak ini melakukan hal-hal kecil untuk membahagiakan ayahnya. Inilah bentuk hamba, bentuk cinta hamba yang sangat tulus, cinta hamba kepada Rabbnya. Yang keempat, puasa Syawal melatih jiwa untuk selalu berusaha. Hidup ini singkat, tetapi Allah beri kesempatan emas 6 hari ringan untuk pahala setahun. Ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah pelit dalam memberi. Bahkan di saat kita lelah pasca Ramadan, Allah tetap membuka pintu rahmatnya lebar-lebar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Idul Fitri juga momentum silaturahmi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern di tahun ini, di mana teknologi menghubungkan tapi sering memisahkan hati, mari kita hidupkan kembali tali persaudaraan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasir rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Maka hari ini mari kita saling memaafkan lahir dan batin. Jangan biarkan dendam kecil merusak pahala besar Ramadan kita. Jaga hati setelah Ramadan, jangan lalai. Jaga salat tetap dijaga, Al-Quran tetap dibaca, sedekah tetap mengalir, lisan tetap dijaga dari ghibah. Inilah kemenangan yang hakiki. Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimahullah, pesan dari Imam Al-Ghazali yang terdapat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, khusus bab tentang rahasia puasa, Asrar As-Saum. Hendaklah setelah selesai berpuasa, hatinya tetap bergantung dan gelisah antara khauf takut dan rojah harap, karena ia tidak tahu apakah puasanya diterima, sehingga ia termasuk orang yang didekatkan atau al-muqarrabin, atau ditolak sehingga ia termasuk orang yang dimurkai, al-muttaqin. Dan hendaklah demikian pula akhir setiap ibadah yang diselesaikan. Mari kita lihat, kita uraikan perlahan pesan dari Imam Ghazali. Yang pertama, kepastian yang tidak pasti. Setelah sebulan penuh berpuasa, menahan lapar, dahaga, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, bahkan pikiran kita sering merasa sudah selesai. Kita merasakan Idul Fitri dengan sukacita, baju baru, ketupat, maaf-maafan. Tapi Imam Ghazali seperti membanting pintu kenyamanan itu. Beliau berkata, kau tidak tahu.
Kau tidak tahu apakah Allah menerima puasa. Kau tidak tahu apakah amalmu naik langit atau malah ditolak kembali seperti cermin yang memantulkan wajahmu sendiri yang terdiam. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan hati dari tidur puas diri. Karena seringkali setelah ibadah besar, hati justru merasa aman. Sudah tidur pasti diterima, padahal penerima amal Allah rahasia Allah semata. Yang kedua, keseimbangan antara khauf dan roja. Khauf adalah takut, rasa gentar bahwa puasa kita mungkin rusak karena rasa kecil, karena lisan sempat menggunjing di antara sahur dan berbuka, karena hati yang sesekali melayang ke dunia. Takut kalau amalan tadi menjadi abu yang dibangun. Roja harap besar karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, karena Dia Maha Mulia, Maha Pengasih, yang berfirman, sesungguhnya rahmatku mendahului dosa. Hati harus bergantung dan pisah di antara keduanya, seperti burung yang sayap kiri haus, sayap kanannya roja, sehingga bisa terbang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hanya haus saja, hati jadi putus asa dan depresi. Jika hanya roja saja, hati jadi lalai dan sombong. Keduanya harus ada, saling menguatkan agar hati tetap hidup, hati tetap waspada dan tetap berisi. Begitulah seharusnya hati seorang mukmin setelah bertemu Allah di bulan Ramadan. Jika lalu dengan dia janganlah langsung kembali ke kebiasaan lama. Biarkan hati tergantung tulisan, karena cinta sejati itu selalu disertai rasa takut kehilangan. Pesan ini seperti tamparan lembut dari seorang guru kepada muridnya. Beliau Imam Al-Ghazali, yang janganlah tertipu oleh rutinitas ibadah, jangan puas diri, tetapi teruslah berada di ambang pintu Allah dengan haus yang membakar dosa dan roja yang menerangi harapan. Semoga setelah Ramadan ini hati kita tidak langsung dingin, tetapi panas oleh kerinduan, gelisah oleh keraguan penerimaan, dan tenang hanya karena yakin rahmat Allah lebih luas dari segala kekurangan kita. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, إذ لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادات الغرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام. وقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an baqiyati sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin illa yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da ad-din waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wa taqab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunkanlah dosa atas segala kelalaian kami, ampunkanlah dosa kami, belum bisa kami kerjakan semua perintah-Mu ya Allah, belum bisa kami tinggalkan semua larangan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami atas setiap kedurhakaan yang kami perbuat kepada ibu dan ayah kami. Terkadang lidah kami yang tajam dan kasar menyinggung perasaannya, banyak perbuatan kami yang menyakiti hatinya. Kami sering melawan kata-katanya, tak menghiraukan nasihatnya. Ampunkanlah ya Allah, maafkan kami ya Allah. Di saat mereka butuh kami, di situ pula kami sering tidak ada ya Allah. Sampai hari ini belum sempat kami senangkan hatinya, takkan pernah bisa kami membalas jasa-jasanya, kebaikannya, kasih sayangnya. Hanya untayan doa yang bisa kami persembahkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibunda kami, gantilah setiap tetes darahnya ya Allah, setiap tetes keringatnya ya Allah, dan air matanya dalam mendidik dan membesarkan kami. Gantikan dengan pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah. Mereka yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan pula umur kami supaya kami bisa kembali bersama-sama berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang, bisa kembali bersama-sama berhari raya ya Allah. Mereka yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga yang tak lagi kami cium tangannya, tak lagi bisa kami peluk tubuhnya. Maka perkenankan kami bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti dengan amal soleh kami, dengan ibadah kami ya Allah. Jadikan sebagai wasilah menghapus dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami, dan telah kumpulkan kami kembali bersama mereka di surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiyadana wa ta'abudana wa tammim saksirana ya Allah, wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, meskipun masih jauh dari khusyuk, terimalah salat kami ya Allah. Meskipun masih jauh dari sempurna, terimalah puasa-puasa kami ya Allah, salat kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, semua ibadah kami, sempurnakanlah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kami iman yang takkan pernah berbalik jadi murtad, berikan kami kenikmatan yang takkan pernah sirna, dan supaya kami bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang abadi ya Allah. Ya Allah, wahai Engkau yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami untuk selalu istiqomah dalam agama-Mu, dalam taat beribadah kepadamu ya Allah. Tutuplah hidup kami dengan Islam, dengan iman, dan dengan husnul khatimah. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, izinkanlah lidah kami mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah